Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Rahmadani dari TRPL 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang basis data. Pada bab ini berisi penjelasan umum mengenai basis data dan tahap-tahap yang dilakukan untuk membuat desain basis data yang digunakan pada informasi. Perancangan basis data merupakan salah satu bagian dalam rekayasa perangkat lunak. Pada bab ini hanya dijelaskan secara umum dan tidak terlalu detail tentang perancangan basis data. Perancangan basis data secara detail dipelajari dalam mata kuliah atau buku yang lain yang lebih fokus pada basis data. Pengertian basis data. Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi yang memuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sistem informasi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan basis data apapun bentuknya, entah berupa file, teks, ataupun database management system (DBMS). Kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi memasukkan, menyimpan, dan mengambil data, membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. Tujuan dari buatnya tabel-tabel di sini adalah untuk menyimpan data ke dalam tabel-tabel agar mudah diakses. Oleh karena itu, untuk merancang tabel-tabel yang akan dibuat, maka dibutuhkan pola pikir penyimpanan data nantinya. Jika dalam bentuk baris-baris data rekor, di mana setiap baris terdiri dari beberapa kolom. DBMS mengelola dan menampilkan data. Suatu sistem aplikasi disebut DBMS jika memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data, mampu menangani integritas data, mampu menangani akses data yang dilakukan secara, mampu menangani backup data. Karena pentingnya data bagi suatu organisasi perusahaan, maka hampir sebagian besar perusahaan dimanfaatkan DBMS dalam mengelola data yang mereka miliki. Pengelola DBMS sendiri biasanya ditangani oleh tenaga ahli yang spesialis menangani DBMS yang disebut dengan DBA. Sejarah DBMS. DBMS mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Kemudian sekitar tahun 1970-an mulai berkembang teknologi relation DBMS, yaitu DBMS berbasis relational model. Relational model pertama kali dikembangkan oleh Edgar J. Cote pada tahun 1970. Secara sederhana, relational model dapat dipahami sebagai suatu model yang memandang data sebagai sekumpulan tabel yang saling terkait. Hampir semua DBMS komersial dan open source saat ini berbasis relational DBMS atau RDBMS. Pada tahun 1980-an mulai berkembang Object Oriented DBMS (OODBMS). OODBMS berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pemrograman berorientasi objek. Secara umum, dapat diartikan bahwa OODBMS merupakan DBMS yang memandang atau sebagai suatu objek. Saat ini, OODBMS juga cukup berkembang namun belum dapat menggeser kepopuleran RDBMS. Berikut ini adalah 4 macam DBMS versi komersial yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yaitu Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, dan Microsoft Access. Sedangkan DBMS versi open source yang cukup berkembang dan paling banyak digunakan saat ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada MySQL, kemudian PostgreSQL, terus Firebird, dan SQLite. Hampir semua DBMS mengadopsi SQL sebagai bahasa untuk mengelola data pada DBMS. SQL Struktur Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan teori aljabar, relasional, dan kalkulus. SQL mulai berkembang pada tahun 1970-an. SQL mulai digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 1986 oleh ANSI, American National Standard Institute, dan pada tahun 1987 oleh ISO, International Organization for Standardization, dan disebut sebagai SQL 86. Pada perkembangannya, SQL beberapa kali dilakukan revisi. Sebagai berikut ini sejarah perkembangan SQL sampai saat ini. Yaitu yang pertama dari tahun 1986 yang awal namanya SQL 86 hingga sekarang tahun 2011 SQL 2011. Meskipun SQL diadopsi dan diacu sebagai suasana standar oleh hampir sebagian besar RDBMS yang beredar saat ini, tetapi tidak semua standar yang tercantum pada SQL diimplementasikan oleh seluruh DBMS tersebut, sehingga kadang-kadang ada perbedaan perilaku hasil yang ditampilkan oleh DBMS yang berbeda pada query yang dimasukkan sama. Berikut ini adalah contoh pengaksesan data pada DBMS dan SQL yang secara umum terdiri dari 4 hal sebagai berikut. Yang pertama ada insert, yaitu memasukkan data. Insert dengan tulisan seperti ini, insert into tabel mahasiswa. Menambahkan tabel mahasiswa dengan isi NIM, nama, dan tanggal lahir. Query di atas digunakan untuk memasukkan data mahasiswa dengan NIM 13501058, nama Rosa, dan tanggal lahir 1 Januari 1986 ke tabel mahasiswa. Kemudian ada mengubah data, update. Query di atas digunakan untuk mengubah data tanggal lahir mahasiswa dengan NIM 13501058 menjadi 4 Maret 1990 dalam tabel mahasiswa. Menghapus data atau delete. Query di atas ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dengan NIM 13501058 dari tabel mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada menampilkan data atau select. Select di query di atas dilakukan atau digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang tersimpan dalam tabel mahasiswa dengan NIM 13501058. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.